Saya Abdul Gibran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum kekekalan massa, yang dimana adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu kimia yang pertama kali ditemukan oleh Antonio Laurent Lavoisier, seorang ilmuwan Prancis pada abad ke-18. Yaitu hukum ini berkembang melalui berbagai eksperimen dari pemikiran si ilmuwan sebelum Lavoisier, yang kemudian menyempurnakan konsep tersebut dan menjadikan dasar bagi ilmu kimia modern. Selanjutnya, pengertian hukum kekekalan massa, yang dimana hukum kekekalan massa adalah satu prinsip fundamental dalam ilmu kimia dan fisika yang menyatakan bahwa massa total suatu sistem tertutup akan tetap sama sebelum dan sesudah reaksi kimia atau perubahan fisik terjadi. Artinya, dalam suatu reaksi kimia ini jumlah total materi yang ada tidak akan berubah, tapi hanya mengalami transformasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya, bunyi hukum kekekalan massa, yang dimana bunyinya massa suatu zat dalam sistem tertutup tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk atau mengalami reaksi dengan zat lain, atau pengertian lainnya, jadi artinya zat ini nggak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya berubah bentuk. Selanjutnya, konsep dasarnya, yang dimana dalam reaksi kimia jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi tetap sama. Perubahan hanya terjadi pada susunan atom, bukan pada jumlah massanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya ingin menjelaskan eksperimen Lavoisier. Lavoisier melakukan percobaan dengan memanaskan merkuri, unsurnya Hg, dalam wadah tertutup. Setelah pemanasan, ia mengamati bahwa merkuri bereaksi dengan oksigen di udara, membentuk merkuri oksigen HgO. Ia kemudian memanaskan kembali merkuri oksida yang menghasilkan merkuri murni dan oksigen. Ia menimbang zat sebelum dan sesudah reaksi dan menemukan bahwa total massa tetap sama. Dari eksperimen ini, ia menyimpulkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi dalam sistem tertutup tidak berubah, sehingga membuktikan secara ilmiah bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Hukum kekekalan massa sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem di mana tidak ada pertukaran massa dengan lingkungan, tetapi energi seperti panas, massa bisa berpindah. Dalam sistem ini, massa sebelum dan sesudah reaksi akan tetap sama, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Contoh hukum kekekalan massa sistem tertutup. Jika air mendidih dalam panci tertutup, uap air tetap berada dalam panci, sehingga massa totalnya tetap sama. Yang kedua, jadi dalam sistem tertutup, massa tidak berkurang atau bertambah karena tidak ada zat yang keluar atau masuk dari lingkungan. Hukum kekekalan massa sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem di mana massa dan energi bisa keluar atau masuk dari lingkungan. Dalam sistem ini tampaknya massa bisa berubah, tetapi sebenarnya massa tetap kekal jika kita menghitung seluruh zat yang masuk dan keluar. Contoh hukum kekekalan massa sistem terbuka. Jika air mendidih dalam panci tetap tanpa tutup, sebagian air akan menguap ke udara. Jika kita hanya menimbang air yang tersisa di panci, massanya tampak berkurang. Namun jika uap air dikumpulkan, total massa tetap sama. Jadi dalam sistem terbuka, massa tampak berubah karena ada zat yang keluar atau masuk dari sistem. Namun jika kita memperhitungkan semua zat yang terlibat, massa tetap kekal. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafiq Fajar Ramadan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang penyimpangan hukum kekekalan massa.
Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap sama. Namun ada beberapa kondisi di mana hukum ini tampak tidak berlaku atau mengalami penyimpangan. Penyimpangan ini umumnya terjadi dalam kondisi ekstrim seperti reaksi nuklir, reaksi dalam sistem terbuka, atau reaksi yang melibatkan gas dalam kondisi tidak terkendali. Selanjutnya ada penyimpangan hukum kekekalan massa reaksi nuklir. Dalam reaksi fisi, pembelahan inti atau fungsi penggabungan inti, sebagian massa dapat berubah menjadi energi sesuai dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat, teori relativitas Einstein. Contohnya dalam reaksi pembelahan uranium 235, sebagian kecil massa hilang dan berubah menjadi energi radiasi. Baik, selanjutnya ada reaksi yang melibatkan gas atau zat yang menguap. Jika dalam suatu reaksi kimia gas terbentuk dan menguap tanpa ditampung dalam sistem tertutup, maka tampaknya terjadi kehilangan massa. Contohnya, pembakaran kayu yang menghasilkan abu yang jauh lebih ringan, padahal massa gas karbon dioksida dan uap air yang terbentuk tetap ada. Selanjutnya ada contoh soal. Soal pertama, sebanyak 100 gram batu kapur CaCO3 dipanggang di dalam tungku dan ternyata terbentuk 56 gram kapur tohor yaitu Ca0 dan gas karbon dioksida. Dan tuliskan peramaan reaksi serta tentukan berapa gram gas CO2 karbon dioksida yang keluar dari tungku tersebut. Penjelasannya ialah di sini diketahui massa batu kapur ialah CaCO3 sama dengan 100 gram. Massa kapur tohor CaO sama dengan 56 gram. Massa gas karbon dioksida yaitu CO2 sama dengan ditanya. Persamaan reaksi CaCO3 dan CaO tambah CO2 menurut hukum kekekalan massa, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Massa CaCO3 sama dengan massa CaO tambah massa CO2. Substitusi nilai yang diketahui 100 sama dengan 56 tambah massa CO2. Massa CO2 sama dengan 100 kurang 56 ialah massa CO2 sama dengan 44 gram. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan dapat kita ambil. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa dalam sistem tertutup massa total tidak berubah sebelum dan sesudah reaksi karena materi hanya berubah bentuk. Meski dalam sistem terbuka, massa tampak berubah akibat pertukaran zat dengan lingkungan. Jika semua zat diperhitungkan, prinsip ini tetap berlaku walaupun sebagai massa diubah menjadi energi. Keseluruhan massa energi tetap terjaga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.